Hai, jadi hari ini saya akan bahas soal nomor 9 ya. Jadi ini adalah sesungguhnya bentuk soal penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau kalian masih ingat materi ini dengan baik, pasti dengan mudah menyelesaikan persamaan ini ya. Nah, langsung saja. Diceritakan di sebuah toko alat tulis, ballpoint dijual dengan harga Rp3.000 dan pensil Rp2.000. Dalam satu hari, toko tersebut menjual 100 buah ballpoint dan pensil. Total pendapatan dari penjualan ballpoint dan pensil itu Rp260.000. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi, kalian bisa memilih jawaban yang benar itu lebih dari satu ya. Nah, misalkan ini saya sebut sebagai pernyataan yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Tugas kalian adalah memeriksa masing-masing pernyataan, yang mana yang bernilai benar dan yang mana yang bernilai salah. Kita langsung saja ya bahas soal ini. Jadi informasi yang pertama yang bisa kita ambil mudah di toko di cerita ini adalah bahwa toko tersebut menjual 100 buah ballpoint dan pensil ya. Jadi saya misalkan itu X menyatakan banyak ballpoint yang terjual, sedangkan variabel Y menyatakan banyak pensil yang terjual. Dari informasi soal tersebut dikatakan bahwa toko tersebut menjual 100 buah ballpoint dan pensil. Jadi X ditambah Y itu hasilnya adalah sama dengan 100. Dan kita sudah memiliki persamaan yang pertama. Kemudian informasi berikutnya itu diperoleh dari harga-harga tersebut ya. Kalau kalian perhatikan, harga ballpoint adalah Rp3.000, harga pensil adalah Rp2.000, kemudian total pendapatan dari penjualan itu adalah Rp260.000 yang merupakan hasil dari penjualan ballpoint dan pensil. Jadi kalau kita hitung jumlah ballpoint yang terjual itu kan 3.000 X ya. Itu kemudian nanti kita bisa tambahkan ya. Jadi 3.000 X kita tambahkan dengan pendapatan atau penjualan dari pensil itu 2.000 kali banyaknya pensil yang terjual atau 2.000 Y, itu haruslah sama dengan total penjualan seluruhnya, yaitu 260.000. Nah, untuk yang pernyataan yang kedua ini saya bisa sederhanakan ya. Saya bisa bagi 1.000 ini. Ya. Ini jadi semua ruas saya bagi 1.000, yang tersisa hanyalah 3X ditambah 2Y sama dengan 260. Dan ini akan menjadi persamaan linear dua variabel kita yang kedua. Sekarang perhatikan, kalian telah memiliki dua buah persamaan linear dan kita akan bentuk menjadi suatu sistem persamaan linear dua variabel. Kalau saya gabungkan itu menjadi X ditambah Y sama dengan 100. Kemudian persamaan yang kedua 3X ditambah 2Y sama dengan 260. Jadi perhatikan, kita akan menyelesaikan SPLDV ini ya. Kan ada beberapa cara ya. Kalau kalian ingat pelajarannya, ada menggunakan grafik, ada menggunakan substitusi, ada eliminasi, ada juga metode campuran eliminasi dan substitusi. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode eliminasi saja ya, biar gampang. Jadi pertama saya ingin mengeliminasi variabel X-nya. Jadi di sini karena koefisien dari variabel X adalah 3 dan di sini itu 1 sesungguhnya ya.
maka persamaan yang pertama kita harus kalikan 3, persamaan yang kedua kita harus kalikan 1. Hasilnya adalah sama dengan, kalau persamaan pertama ini saya kalikan 3 semuanya, 3x ditambah 3y sama dengan 100 kali 3, 300 ya. Jadi persamaan yang pertama sudah kita kalikan 3 semuanya, sekarang kita ke persamaan yang kedua. Di persamaan yang kedua ini saya kalikan 1, oleh karena dia dikalikan 1 jadi nilainya tetap 3x ditambah 2y sama dengan 260. Nah, perhatikan sekarang ini variabel x-nya itu sudah sama ya, koefisiennya sama-sama 3. Supaya tereliminasi kita bisa kurangkan kedua persamaan tersebut. Hasilnya 3x kurang 3x habis, 3y kurangi 2y itu adalah 1y, atau saya tulis sebagai y saja. Kemudian 300 kurang 260 itu adalah sama dengan 40. Nah, kita sudah ketemu nih, nilai y adalah sama dengan 40. Kemudian ini belum selesai ya, kita harus mencari x sekarang. Jadi untuk menyatakan berapa banyak ballpoint yang terjual atau x, kita eliminasi y-nya. Jadi saya akan kembali menggunakan metode eliminasi. Saya tulis terlebih dahulu x tambah y sama dengan 100. 3x ditambah 2y sama dengan 260. Sama seperti tadi, perhatikan ini koefisien y-nya karena akan kita eliminasi. Oleh karena itu, maka persamaan yang pertama harus dikalikan 2 ya. Sesuai ini sesuai koefisien x-nya. Kemudian di persamaan yang kedua kita kalikan 1. Hasilnya jika persamaan yang pertama itu kita kalikan 2 adalah 2x ditambah 2y sama dengan 200. Sedangkan di persamaan yang kedua, di bawahnya ini, itu adalah 3x ditambah 2y sama dengan 260. Nah, perhatikan sekarang di variabel y-nya yang sudah sama koefisiennya. Jadi kita bisa kurangi ya supaya habis. 2x dikurangi 3x itu adalah sama dengan negatif x. Kemudian 2y dikurangi 2y ini habis ya. Lalu 200 dikurangi 260 itu adalah sama dengan negatif 60. Karena negatif x sama dengan negatif 60, maka x-nya bisa kita simpulkan itu adalah nilainya sama dengan 60. Ya, dan kita sudah menemukannya. Jadi banyaknya x atau ballpoint yang terjual itu adalah 60, sedangkan banyaknya y atau pensil yang terjual itu adalah sama dengan 40. Setelah menemukan ini, baru kita bisa memeriksa ke 4 pernyataan ini ya. Yang pertama, kita akan periksa ya. Apakah banyak pensil yang terjual 3 kali banyak ballpoint yang terjual? Jadi sama seperti tadi, karena kita sudah peroleh ya nilai y itu sebagai banyaknya pensil yang terjual, itu dibagi dengan x, banyaknya ballpoint yang terjual, itu adalah sama dengan 40/60 ya. Nah, ini bisa kita kalikan silang ya, kedua ruas. Kita peroleh itu y-nya adalah sama dengan 40x/60 ya, atau mungkin saya buat menjadi seperti ini saja. Jadi y sama dengan, sebentar saya naikkan dulu ya, ini y sama dengan 40/60x ya. Di sini saya bisa sederhanakan ya, sama dibagi 20. Hasilnya adalah y sama dengan 40 bagi 20 adalah 2. Kemudian 60 dibagi 20 adalah 3.
Jadi Y adalah 2/3 X. Atau banyaknya pensil yang terjual itu adalah 2/3 banyaknya ballpoint. Ya. Jadi pernyataan yang pertama ini bernilai salah ya. Karena harusnya itu banyaknya pensil yang terjual itu adalah 2/3 kali banyaknya ballpoint, bukan 3/2 kali ini. Ya, jadi ini yang menyebabkan salah. Lalu kita periksa sekarang pernyataan yang kedua. Banyaknya ballpoint yang terjual 3/2 kali banyaknya pensil yang terjual. Jadi karena ini ballpoint yang diutamakan ya, kita buat perbandingannya sekarang. Jadi di sini X per Y ya, itu sebentar saya batasi dulu. X per Y menyatakan banyak ballpoint yang terjual dibandingkan dengan banyaknya pensil yang terjual atau Y, itu adalah sama dengan 60/40. Kita sudah hitung tadi ya, ingat X-nya 60, Y-nya 40. Di sini sama seperti tadi, saya bisa kali silang. Jadi X adalah sama dengan 60Y/40 ya. Sama seperti di sebelahnya, saya bisa sederhanakan ini dibagi 20 ya. 60 dibagi 20 adalah 3, 40 dibagi 20 adalah 2 ya. Jadi kesimpulannya adalah banyaknya ballpoint yang terjual itu adalah 3/2 dari banyaknya pensil yang terjual. Oleh karena itu pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Ya, sudah jelas banyaknya ballpoint yang terjual atau X itu sama dengan 3/2 kali banyaknya pensil yang terjual, itu atau Y. Kita sudah buktikan ini ya, X sama dengan 3/2 Y. Pernyataan berikutnya, total pendapatan dari penjualan pensil saja itu 120.000 ya. Kalian tadi ingat bahwa untuk pensil atau Y itu yang terjual sebanyak 40 ya. Oleh karena itu total pendapatannya, ini saya tulis di sini saja ya, haruslah 40 kali berapa harga pensil tadi? 2000 ya. 2000 ya, karena dia berhasil menjual 40 pensil saja seharga 2000, maka total pendapatannya adalah sebanyak 80.000 ya. Sedangkan di sini tertulis 120.000. Oleh karena itu pernyataan yang ketiga ini bernilai salah ya. Selanjutnya, pernyataan yang keempat. Total pendapatan dari penjualan ballpoint saja itu 180.000. Ballpoint atau X tadi kita peroleh nilainya adalah sama dengan 60. Jadi total pendapatannya adalah 60 kali harga ballpoint berapa tadi ya? Oh ya, 3.000. 3.000. Jadi ini 60 kali 30.000 adalah sama dengan 180.000 ya. Ini sudah benar ya. Oleh karena itu pernyataan yang keempat ini bernilai benar. Nah, kita sudah peroleh sekarang mana pernyataan yang bernilai benar, yaitu pernyataan yang nomor 2 dan pernyataan yang nomor 4. Oleh karena itu kalian harus memilih kedua pernyataan ini sebagai pernyataan yang benar. Jadi untuk soal nomor 9 ini mungkin agak panjang dan lama ya pembahasannya, tapi semoga kalian bisa mengerti. Kalau belum paham, seperti biasa bisa dituliskan pertanyaan atau hal-hal yang ragu di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya.